A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Ibu, Bu, sehat? Alhamdulillah. Pak, sehat Pak? Alhamdulillah, luar biasa, hari ini kompak sekali. Kami program Cahaya Hati Indonesia hadir di Masjid At-Taqwa di daerah Pondok Ranji. Ini masuknya daerah mana nih Pondok Ranji? Ciputat, luar biasa. Ini pemirsa yang ada di rumah, hari ini jamaahnya penuh di Masjid At-Taqwa, khususnya di lantai ini semuanya. Masya Allah, terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak sudah hadir ya. Dan juga buat Anda pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun saja berada, satu keberkahan bagi kita semua ya, karena kita masih diberikan kesempatan Allah untuk menambah keilmuan kita. Dan seperti biasa di program Cahaya Hati Indonesia, kita akan memberikan tema-tema yang dekat dengan keseharian kita. Ya, tapi sebelum kita bahas tema, izinkan saya juga untuk memperkenalkan guru-guru kita yang sudah hadir bersama-sama dengan kita di kesempatan yang berbahagia ini. Izinkan saya mengucapkan salam hormat dan takzim saya kepada Ketua PWNU DKI Jakarta, yaitu Kiai Haji Samsul Ma'arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Kiai? Pak Kiai David Holik sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saya dipanggil Kiai. Masya Allah, makasih banyak Kiai sudah hadir. Di samping Kiai Samsul Ma'arif hadir guru kita Ustadz Suwandi Wirawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang lagi di Cahaya Hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang saya berada di sini karena ada kembaran saya, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir, dan di samping Ustadz Suwandi Wirawan hadir guru kita Ustadz muda Kiai Haji, wah saya jadi doa ini, Kiai Haji Rendi Tanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kiai, sehat ya? Alhamdulillah, lai sanang awak. Alhamdulillah sanang. Kok orang awak kok namanya kok? Orang Sumatera Barat ya Ustadz? Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz sudah meluangkan waktunya di sini, dan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Bicara mengenai tema yang dekat dengan keseharian kita, tentunya saya akan mengajak kali ini ibu-ibu bapak-bapak untuk melihat ya, kalau kita di jalan raya, ini contoh ya, di jalan raya suka ngeliat ada orang yang minta-minta sambil gendong anak. Ya, anak kecil. Kadang-kala kita mau bantu karena ngeliat anak kecilnya, betul gak? Walaupun udah dilarang sama pemerintah, jangan bantu, jangan nyumbang di situ. Nah, nggak sedikit juga ternyata anak-anak yang dibawa, ya, anak-anak yang dibawa itu adalah anak-anak yang disewakan, ya gitu. Ini kita mau ngomongin tentang eksploitasi anak, ya, baik itu oleh orang tua ataupun orang-orang yang ada dekat di sekitarnya untuk mengambil keuntungan. Nah, mungkin ibu-ibu ada yang punya pengalaman soal itu? Ada? Ada? Gak ada? Oke, nanti kita bahas. Sebelum itu sambil merangsang pemikiran kita, mengingat-ingat kembali kisah atau mungkin ada yang punya pengalaman orang di sekitar kita yang melakukan eksploitasi terhadap anak, sama-sama kita saksikan tayangan berikut ini. Pemirsa, beberapa hari lalu sempat viral sebuah video di media sosial tentang seorang anak di panti asuhan yang disuapi oleh pengurus dan live di media sosial. Aksinya pun mendapat berbagai komentar dari berbagai pihak karena dianggap eksploitasi terhadap anak. Lantas, bagaimanakah sebenarnya eksploitasi anak dalam Islam? Ya, mungkin ada ibu yang mau curhat, siapa? Ada yang mau curhat? Ya ibu silahkan. Ya ibu silahkan ibu. Curhatnya apa ibu? Sesuai dengan tema kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Farida, bertempat tinggal di Haji Gadung. Oh siap. Di belakang komplek Pertamina Pak Ustadz. Oh dekat sini ya ibu ya? Ya, di perkampungannya. Oh siap. Nanti kapan saya diundang ke sana bu? Insya Allah ya Pak Ustadz kalau bersedia. Amin insya Allah. Silakan ibu, apa saya curhatnya? mau curhat sedikit. Ya. Anak itu kan titipan Allah. Iya. Yang diberikan kepada kita ya Pak. Iya. Ustadz. Jadi kita harus perjuangkan masa depan mereka. Iya. Apapun
kita korbankan untuk mereka, untuk sekolah. Saya terutama sekolah Pak Ustadz. Yang saya perjuangkan, saya dikasih anak 4 orang. Iya. 2 laki, 2 perempuan. Suami saya hanya buruh biasa, supir kantor sih tapi. Iya. Ya perusahaan Amerika. Iya. Tapi kan tidak cukup Pak, gaji cuma 1,5 juta. Allah. Waktu tahun anak saya sekolah itu kan sekarang usia anak saya juga udah 37 tahun. Iya. Jadi 20 tahun yang lalu lah ya, 25 tahun yang lalu. Masih gaji 1,5 juta Pak. Iya. Sedangkan saya harus menghidupi 4 anak. Ibu dengan keterbatasan itu, apa yang Ibu lakukan Ya saya dalam membesarkan lakukan, saya anak-anak? membantu suami dengan membiayai mereka, membantu. Saya buka kredit Pak. Oh. Kredit pakaian, Oh. kredit kriuk. Lagi tren waktu tahun-tahun itu kriuk Pak, 10.000 3. Oh. Ya, saya beli 6.000, saya kreditin seminggu sekali Pak, diambil uangnya. Misalnya saya kreditin hari Selasa depan mereka bayar. Itu Iya, dengan iya, harga 10.000. Iya. Saya ambil untung 4.000. Iya. Ya, Saya usahakan itu. Artinya Ibu demi anak-anak supaya sukses di masa depan, Jangan putus supaya sekolah. jangan putus sekolah, saya mau berkorban ikut membantu suami mencari nafkah supaya anak-anak saya nggak susah. Betul ya Bu ya? Amin, iya. Gitu. Ibu-ibu mungkin ada juga yang lain yang punya pengalaman ikut juga membantu suaminya. Ada? Ya? Saya yakin ada banyak ya. Cuman nggak berani ngangkat. Nanti jadi ceritanya panjang nih, ustadznya kapan ceramahnya ini. Ibu terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kiai, guruku, saya yakin sebagian besar orang tua normalnya pasti akan melakukan apapun untuk kebaikan anaknya. Tapi tidak jarang juga yang kita lihat akhirnya mereka entah terpaksa atau apapun itu, akhirnya anaknya yang dieksploitasi untuk mendapatkan uang demi keluarganya. Nah, bagaimana Islam memandang hal tersebut? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimashqi menulis salah satu kitab namanya Mau'izatul Mu'minin. Sebuah ringkasan kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Beliau mengatakan bahwa wassobiyu amanatun inda walidayhi. Anak itu amanah. Kalau bahasa ibu yang nanya tadi, ibu siapa? Bu Farida, titipan. Amanah dari kata amina ya'manu amnan. Atau dari kata amana yu'minu, boleh dibaca yuminu. Artinya kita sebagai orang tua harus bisa menjaga anak kita ini aman. Amanah juga artinya kepercayaan, titipan. Tentu sebagai sebuah titipan kita punya kewajiban untuk menjaga jangan sampai terjadi kerusakan. Nah, anak itu sendiri punya hak. Orang tua juga punya kewajiban. Maka ada beberapa hak seorang anak, ada beberapa kewajiban orang tua. Salah satunya kewajiban yang paling utama untuk orang tua adalah memberikan kasih sayang. Kalau begitu, hak anak adalah mendapatkan kasih sayang. Yang nomor 2 tadi Ibu Farida sampaikan, orang tua punya kewajiban mendidik. Kalau begitu, anak-anak kita punya hak untuk mendapatkan pendidikan sebelum usia mumayyiz. Bahkan sebagian ulama sebelum seorang anak itu masuk dalam usia baligh, ya, orang tua harus atau wajib memberikan pendidikan
memberikan rasa aman, tidak boleh melakukan eksploitasi, mengambil keuntungan. Bagaimana Pak Ustadz kalau anak itu untuk menyalurkan seni, menyalurkan bakat, ya kemampuan itu boleh, tetapi tidak sampai pada ya pembiaran untuk misalnya melupakan pendidikannya, kasih sayangnya. Mungkin ini ada bakat ini anak diajak syuting, diajak ya masuk TV. Ya kan, kadang-kadang satu sisi mendapatkan keuntungan, tetapi keuntungan pun itu adalah untuk kepentingan anak. Jangan dijadikan sumber untuk mendapatkan pundi-pundi penghasilan. Karena anak nanti kalau dapat duit banyak, bapaknya lupa itu. Iya, betul. Ya. Dan gak sedikit juga Ustadz yang akhirnya begitu sudah dewasa mereka merasa kehilangan masa kecilnya. Betul. Karena waktu kecil itu sudah dipaksa untuk cari uang gitu ya. Gitu. Baik Ustadz, terima kasih banyak Kiai atas ilmunya. Selanjutnya silakan Ustadz Suwandi Wirawan, fadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan dengan apa yang dikatakan oleh Pak Kiai. Pengalaman pribadi saya di perjalanan di saat teriknya matahari luar biasa panas. Anak-anak kemudian lalu lalang di jalanan. Sampai-sampai saya kira itu anaknya sendiri. Tapi ternyata itu adalah anak sewaan. Masya Allah. Di dalam video yang tadi kita sudah saksikan. Bahwa sesungguhnya kita bisa simpulkan. Di dalam Islam orang tua atau siapapun yang mengemban amanah untuk mendidik atau membesarkan seorang anak, tugasnya adalah yang pertama mengasuhnya, yang kedua menafkahinya, yang ketiga melindunginya. Maka yang paling terakhir adalah mendidiknya supaya tidak menjadi generasi yang lemah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walladzina idza khafu min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim." Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang takut apabila mereka mati, mereka meninggalkan anak keturunannya dalam kondisi lemah. Nah, pada saat itu, pada saat seseorang menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, dalam artian kita memberikan sesuatu kepada seorang anak yang bukan kewajibannya, maka di dalam ilmu Islam, di dalam agama Islam adalah bentuk kezaliman. Di dalam kitab tafsir Al-Waziz pernah dijelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan kezaliman. Kezaliman adalah wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Sehingga seorang anak pada saat itu merasa dizalimi, merasa diperlakukan tidak adil. Maka di dalam agama Islam perbuatan zalim adalah perbuatan dosa yang besar. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Suwandi Wirawan. Selanjutnya kita simak dari Ustadz Randy Tanjung. Ustadz, mungkin pembahasan tadi itu salah satu media sosial ya. Itu aplikasi TikTok itu kalau nggak salah. Jadi orang kadang-kala bisa kasih poin gitu. Kasih poin supaya bisa dapat uang. Nah, ini mungkin terjadi di salah satu tempat atau rumah yatim piatu. Ya, ini rumah yatim piatu, mereka menggalang dana untuk anak-anak itu misalnya. Boleh nggak ya seperti itu? Kira-kira silakan Ustadz Fadhol. Baik, terima kasih. Negara kita telah mengatur tentang eksploitasi anak ini dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di sana bahwasanya tentang perlindungan anak. Eksploitasi anak ini terbagi atas 3 macam Bapak Ibu semua. Ada yang bersifat eksploitasi ekonomi, seksual, dan juga sosial. Yang paling banyak kita alami di masyarakat kita adalah mengenai eksploitasi tentang masalah ekonomi dan juga seksual. Maka kita melihat tadi bahwa tayangan DVD tadi menyatakan bahwasanya dia mengambil keuntungan dari apa yang ia perbuat, mengorbankan anaknya.
Kita bisa bayangkan anak usia baru 2 bulan sudah dikasih makan, Bapak Ibu semua. Ya, ini demi berharap like, komennya, ataupun sesuatu yang dapat menguntungkan dirinya pribadi. Maka di media sosial jadi ramai. Apa itu eksploitasi anak dalam bentuk ekonomi? Yaitu adalah memperkerjakan anak. Kita lihat di jalan-jalan banyak dan lain sebagainya. Seharusnya anak itu bisa waktunya dipergunakan untuk ia menuntut ilmu, tapi dia tidak bisa, terhambat dikarenakan dipekerjakan. Begitu juga di masyarakat kita ada yang namanya eksploitasi anak dalam bidang seksual. Jadi anak ini dipekerjakan, bahkan menjadi korban yang namanya pornografi dan juga porno aksi. Maka kita harus menjaga keseharian dari lingkungan kita sebagai orang tua untuk dapat menjaga anak-anak kita, jangan sampai anak-anak kita menjadi korban demikian. Kenapa? Kasihan nanti ke depannya anak-anak kita yang terjerumus hal-hal demikian. Mirisnya menurut International Labour Organization mengatakan bahwasanya 160 juta anak ini telah menjadi korban pekerjaan sosial seperti itu. Ya, jadi anak dijadikan sebagai ya untuk dipekerjakan mencari keuntungan pribadi saja. Ini hati-hati demikian. Tadi ibu cerita bahwasanya saya memiliki anak 4, suami saya bekerja dan saya pun berjuang untuk dapat menghidupi anak-anak saya. Insya Allah dengan kemudahan sungguh-sungguh ibu dan bapak berjuang untuk penghidupan anaknya. Disitulah ibu amal jariah ibu akan tertanam. Semakin ibu mengikhlaskan, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, disitulah amal jariah ibu. Sepanjang ibu nanti walaupun meninggal dunia, nanti anak-anak ibu menjadi amal jariah kebaikan untuk ibu insya Allah. Alhamdulillah, baik Ibu. Masya Allah, itulah yang namanya orang tua ya Bu ya. Sesulit apapun buat anak, ya kami akan rela lakukan ya. Yang penting anak-anak bisa kehidupannya lebih baik daripada kita ya, dalam rangka pendidikannya dan lain sebagainya. Tapi juga tidak jarang juga ada orang-orang yang mungkin dari sudut pandang lain mereka juga terpaksa ya, karena nggak ada pilihan ya. Sampai akhirnya mungkin ya tadi rezekinya memang di anak, tapi tanpa sadar akhirnya anaknya tereksploitasi. Baik, kita akan bahas lebih dalam karena memang ada pro and cons di sini, ada pro dan kontra. Kita akan bahas lebih dalam lagi di dalam sudut pandang Islam memandang ini seperti apa ya. Jangan kemana-mana, tetaplah di Cahaya Hati Indonesia.